Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan, saya Siti Kofifatul Hasanah dengan NIM 440 1196 511 dari Teknologi Rekayasa Kimia Industri Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro dengan dosen pengampu Muhammad Endi Julianto, STMP. Dengan di sini saya akan menjelaskan Steam Jet Vacuum System yang menggunakan barometric kondensor. Selanjutnya, saya akan membahas tentang cara kerja jet ejector. Sebelum membahas cara kerja jet ejector, saya akan menjelaskan tentang steam jet ejector itu, di mana steam jet ejector itu digunakan dalam industri kimia, petrokimia, pulp dan kertas, makanan, listrik, baja, dan sejenisnya, sehubungan dengan operasi seperti filtrasi, destilasi, dan penguapan, penyerapan, pencampuran, pengemasan vakum, pengeringan beku, pendinginan flash, dan deaerating. Jet ejector ini akan menghisap gas dan uap yang dapat terkondensasi dan tidak dapat terkondensasi, atau campuran dari keduanya. Sejumlah kecil padatan atau cairan alat tidak akan mempengaruhi kinerja dari jet ejector itu sendiri. Sehingga cara kerja jet ejector itu di mana steam jet ejector didasarkan pada prinsip kerja ejector venturi. Dalam pengoperasiannya, uap yang keluar melalui sebuah nozzle yang memiliki energi tekanan, sehingga energi tersebut akan diubah menjadi energi kecepatan. Vakum yang akan dihasilkan oleh udara atau gas dibuat dengan entrain. Kemudian, gas dan uap tersebut memasuki venturi diffuser, sehingga di sini energi kecepatannya akan diubah menjadi energi tekanan yang cukup untuk dialirkan menjadi tekanan balik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis jet ejector. Yang pertama ada single stage steam jet ejector, yang dimana didasarkan dengan prinsip kerja ejector venturi. Dalam pengoperasiannya, uap yang keluar melalui nozzle yang mengembang diubah energi tekanannya menjadi energi kecepatan. Vakum dibuat dan kecepatan uap yang tinggi memasukkan udara atau gas dan campuran gas sehingga uap memasuki ujung konvergen venturi. Kemudian melewati diffuser di mana energi kecepatannya diubah menjadi tekanan yang cukup untuk melepaskan tekanan balik yang telah ditentukan sebelumnya. Single stage steam jet ejector ini digunakan untuk membuat vakum sampai dengan tekanan 40 mm air raksa. Selanjutnya terdapat grafik antara section pressure yang berhubungan dengan relative section capacity, di mana single stage ejector dirancang untuk memenuhi tekanan hisap berkisar antara 1 hingga 30 mm air raksa dengan menggunakan 8 internal tertentu yang ditunjukkan pada gambar ini, di mana setiap S yang ditunjukkan itu akan menghasilkan kinerja yang paling ekonomis dengan relatif rentang section capacity-nya. Selanjutnya yaitu jenis multi-stage steam jet ejector. 3 stage ejector ini direkomendasikan untuk pengaplikasian menggunakan tekanan hisap yang cukup rendah secara ekonomis dan digunakan two stage. Kisaran yang berlaku adalah 26 mm air raksa absolut akan diubah menjadi 0,8 mm air raksa absolut. Jet ejector uap terkondensasi menggunakan 3 tahap ini, yaitu terdapat ada ejector booster, kondensor booster, dan ejector 2 tahap yang terdiri dari ejector vakum tinggi, interkondensor, dan ejector vakum rendah. Dalam beberapa aplikasi kondensor lain, yang dimana uap setelah terkondensasi dapat digunakan pada debit ejector vakum rendah. Dalam unit kondensasi, ejector booster beroperasi pada vakum yang sangat tinggi dan dibuang ke kondensor booster. Uap ejector, proses, dan booster dikondensasi
serta non-kondensasi kemudian akan didinginkan dan diteruskan ke ejektor tahap kedua. Ini berlanjut hingga tahap terakhir, ejektor vakum rendah, di mana mereka akan dikompresi ke atmosfer atau jika diinginkan uapnya akan masuk ke after kondensor. Pendingin non-condensable akan mengurangi beban pada ejektor selanjutnya dan meminimalkan konsumsi dari uap. Baik, selanjutnya yaitu terdapat keuntungan dari penggunaan jet ejector, di mana keuntungan jet ejector ini dibandingkan dengan alat penghasil vakum lainnya, yaitu yang pertama biayanya rendah. Perawatan jet ejector ini lebih rendah dibandingkan peralatan lainnya. Kemudian tidak banyak penggerak yang digunakan, sehingga jika terjadi troubleshooting, maka penanganannya itu lebih mudah. Kemudian konstruksinya lebih sederhana, kemudian adanya keandalan, di mana keandalan yang dimaksud vakum yang dihasilkan itu cukup tinggi. Kemudian jet ejector ini juga tahan korosi, instalasinya mudah, yaitu peletakan jet ejector ini tidak memiliki persyaratan khusus. Nah, kemudian kinerja vakum yang dihasilkan itu juga sangat tinggi. Di sini ditampilkan bahwa adanya gambar jet ejector yang digabungkan dengan barometric kondensor, yaitu di mana proses kontak ini dilakukan dengan menyemprotkan air dingin ke arah uap. Kemudian, steam akan menempel pada butiran-butiran air pendingin. Kemudian selanjutnya, uap akan terkondensasi dan tercampur dengan air pendingin atau saturated liquid. Gas-gas yang terembunkan ini akan keluar pada suhu air pendingin masuk. Air dengan mudah dibuang pada tekanan atmosfer tanpa bantuan oleh pompa, dengan membiarkan mengalir ke bawah pipa vertikal, di mana posisi kondensor ini cukup tinggi, sehingga air pada pipa dapat mengkompensasi beda tekanan antara kondensor dengan atmosfer. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai steam jet vacuum system yang dilengkapi dengan barometric kondensor. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.